Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Necromancer suci hanya meninggalkan beberapa kata sederhana ini sebelum suaranya menghilang. Patung di ujung lantai 6 tiba-tiba membuat gerakan, perlahan-lahan menggerakkan lengan kanannya yang mengacungkan tongkat yang mengarah ke kubah di atas lantai. Detik berikutnya, seluruh lantai 6 bersinar dalam warna emas. Kelompok itu hanya bisa melihat kilau emas itu di garis pandang mereka, dan semua tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata karena aspeknya yang mempesona. Esensi cahaya yang terasa cair menjadi padat seketika itu juga, membuat mereka tidak bisa bergerak sedikitpun. Cahaya yang intens ini tidak bertahan terlalu lama, dan ketika menghilang, semua orang dapat melihat bahwa seluruh lantai 6 menara keabadian sudah benar-benar berbeda. Lingkungannya gelap gulita, dan langit malam membentuk sekitarnya. Cahaya bintang yang tak terbatas berkilauan di sekelilingnya. Saat ini, meskipun mereka memiliki perasaan yang kuat ketika berjalan di tanah, mereka tampak seperti sedang berjalan di tengah langit malam, tetap mengapung. Di bawah penerangan bintang-bintang, pengalaman pertama ini membuat mereka merasa aneh. Tidak jauh di depan mereka muncul sebuah gerbang emas setinggi 10 meter yang terdiri dari 2 pintu, sekarang tertutup rapat. Gerbang geser ini tidak memiliki dekorasi atau ornamen yang indah, hanya dipenuhi dengan warna emas tua. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di baliknya, tetapi apa yang disebarkan gerbang geser emas itu adalah energi kematian yang melimpah. Sebuah cahaya keemasan menyapu kepala Cair. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menangkapnya, mengesankan, itu adalah melodi abadi. Namun, sekarang itu bukan hanya tengkorak biasa lagi. Dari ujung tengkorak terulur sebuah kunci logam. Perasaan aneh memenuhi kepala Cair, samar-samar menyadari bahwa semua yang dia alami sebenarnya adalah persiapan untuk membuka gerbang ini. Setiap kemenangan melawan penjaga suci tidak hanya mendapatkan persetujuan dan bantuannya, tetapi juga menuangkan kekuatan jiwanya dari pembangkit tenaga listrik di dalam melodi abadi. Ketika 12 penjaga suci semuanya terserap di dalam melodi abadi, penyalaan seluruh lantai 6 menara keabadian dimaksudkan oleh bencana tidur. Itu akan menyebabkan gerbang emas ini muncul, kuncinya adalah melodi abadi. Apa jalan yang benar untuk diambil? Cair tidak tahu, tapi sekarang, dia sudah tidak punya jalan keluar. Berbalik, Cair melihat yang lain, menggigit bibir bawahnya, saya akan membangkitkan Long Hao Shen tidak peduli apa. Apapun yang terjadi, semua orang mengulangi dengan keras. Wang Yuan mengambil Long Hao Shen dari tangan si Masian, dan menempelkannya ke punggung Cair dengan erat menggunakan rantai. Saat melodi abadi di tangan Cair mendekati gerbang emas itu dari dekat, semua orang tidak bisa menahan perasaan tegang, bahkan lebih dari selama semua cobaan sebelumnya. Demi mencapai tujuan ini, mereka tidak menyia-nyiakan upaya, dan tujuan itu tepat di depan mata mereka. Sama seperti setelah kembali ke rumah lama kemudian, ini malah membuat mereka semakin gugup. Terlepas dari apakah mereka akan mampu membangkitkan Long Hao Shen dengan langkah ini, mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Setelah menghemat biaya untuk tiba di sana dengan mempertaruhkan nyawa mereka, masalah apakah mereka bisa berhasil benar-benar terlalu penting. Cair tidak memiliki perasaan bingung atau khawatir lagi di matanya, hanya tekad dan pengabdian. Satu-satunya pikirannya adalah membangkitkan Long Hao Shen. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka dia hanya bisa menemaninya di sisi lain di mana mereka akan mendirikan rumah mereka sendiri. Saat ini, Cair tidak bisa memperhatikan situasi umat manusia, dia hanya memiliki Long Hao Shen di hatinya. Apa gunanya tetap hidup jika orang yang dicintainya tetap meninggal? Dia adalah seluruh dunianya. Begitu dia meninggal, dunianya runtuh begitu saja. Gerbang emas itu berat dan penuh kekaguman. Ketika Cair tiba di depannya, kunci Eternal Melody di tangannya menyebarkan panas yang menyengat. Mengangkat tangannya, Cair memasukkan kunci itu, dan itu menghilang di gerbang emas ini. Segera, lingkaran cahaya keemasan yang beriak menyebar dari gerbang cahaya ini, dan langit malam di sekitarnya berkedip dalam cahaya keemasan. Tanpa suara sedikit pun, kedua pintu itu terbuka perlahan. Seluruh kelompok Bright Glimmer of Hope mengendalikan napas mereka saat mereka melihat. Saat ini, mereka merasa sangat gugup, masalah apakah Long Hao Shen bisa keluar hidup-hidup akan tergantung pada saat ini. Pandangan mereka berkumpul di gerbang pembuka. Hanya apa yang ada di belakang. Mereka melihat dengan sangat cepat. Jalan terakhir tepat di depan mereka. Lebih tepatnya,
Itu adalah anak tangga emas, yang menjulang di tengah iluminasi langit malam, bahkan mengarah lebih tinggi di langit malam. Tangga ini ditempatkan pada kemiringan 45 derajat, dengan kemiringan yang curam dan ketinggian langkah yang merata ke atas ke tempat pancaran cahaya terang. Ini adalah lorong udara, memanjang tinggi di langit. Tapi bagian ini sepertinya tidak memiliki akhir yang terlihat. Kolto setelah setiap langkah di jalur udara. Suara agung ditransmisikan dari gerbang cahaya terang ke telinga setiap orang. Jadi kita benar-benar harus bersujud di setiap langkah. Mereka semua terkejut, tapi Chayar masih tidak menunjukkan keraguan dan segera melangkah melewati gerbang dan berlutut di anak tangga pertama. Tidak peduli seberapa sombongnya, dia harus mengesampingkan sifat itu demi kekasihnya. Selama Long Hao Shen akan diselamatkan, Chayar percaya apapun sepadan. Anggota kelompok lainnya tanpa sadar melewati gerbang cahaya, tetapi meskipun terbuka, ia memiliki perlawanan yang sangat besar. Kekuatan itu menolak mereka semua, dan hanya Chayar dan Long Hao Shen di punggungnya yang bisa melewatinya. Setelah berlutut sekali, Chayar mengambil langkah lebih tinggi, lalu berlutut sekali lagi, memberi hormat. Long Hao Shen di punggungnya bergoyang hanya ringan dalam proses. Lin Xin bertanya kepada Sima Xian dengan ragu, apakah jalan ini akan sangat menindas. Sima Xian mengangguk dan menjawab, sangat mungkin. Ini juga harus menjadi semacam cobaan. Pada titik ini, dia tiba-tiba menjadi waspada dan bergumam, kami telah mengalahkan 12 penjaga suci dan melewati uji coba 6 lantai. Jalan ini tidak bisa menjadi percobaan untuk mencapai lantai 7 kan. Mendengarnya, ekspresi seluruh kelompok tampak berbeda. Mereka semua telah melihat secara pribadi betapa sulitnya persidangan di lantai 6. Jika ada percobaan lain bahkan di lantai 7 ini, semua orang takut bahkan Chayar tidak akan mampu menanggungnya. Wang Yuan menjawab dengan nada serius, seharusnya tidak ada uji kekuatan kan. Cobaan yang telah kami lewati sudah cukup berat. Jika ada cobaan lain yang lebih sulit lagi, apa perlunya bahkan memperjuangkan warisan Elux? Saya pikir bahkan jika ini menjadi cobaan, itu seharusnya untuk mengevaluasi aspek lain selain kekuatan kultivasi belaka. Mereka mengambil tebakan berturut-turut, tetapi satu-satunya yang benar-benar tahu adalah Chayar. Jalan menuju langit ini tidak memiliki akhir yang terlihat, dan tidak terdiri dari keberadaan yang menindas, tanpa ada apapun di sana untuk menekannya atau menghentikan kemajuannya. Tetapi, pada langkah pertama yang diambil setelah melewati gerbang, semua energi spiritual internal dan eksternal dalam dirinya menghilang. Dia sama sekali tidak tahu keajaiban mana yang bisa membuat semua jejak kultivasinya lenyap. Saat ini, dia bukan putri suci samsara lagi, tetapi hanya gadis yang lebih biasa, dengan kondisi tubuh keseluruhan yang lebih baik daripada teman-temannya. Long Hao Shen tidak kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan, membuat Chayar tidak memiliki perasaan berat pada saat budidayanya masih ada. Tapi Chayar saat ini tidak memiliki energi spiritual internal maupun eksternal, jadi Long Hao Shen di punggungnya terasa berat. Melangkah dan bersujud berturut-turut, Chayar sudah mulai melambat setelah mendaki hanya sekitar 10 anak tangga. Keringat sudah mulai terbentuk di dahinya, dan kaki serta pinggangnya sudah terasa mati rasa. Chayar tahu bahwa jika dia tidak bisa mewarisi dari Elux, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Tapi dengan Long Hao Shen di punggungnya, dan tanpa dukungan dari energi spiritualnya, bagaimana dia bisa pergi jauh? Orang lain mungkin sudah mulai memikirkan pro dan kontra, atau bahkan mungkin menyerah, tapi Chayar hanya memiliki tekad dalam dirinya. Jalan menuju langit di luar semakin sulit, tapi dia tidak bergeming, hanya dipenuhi dengan satu pikiran, bahwa dia akan membawa Long Hao Shen ke lantai 7 menara keabadian, atau mati dalam usahanya. Dengan tekad seperti itu, dia tidak memiliki perasaan negatif sedikit pun, dan masa-masa sulit ini malah membuatnya semakin keras kepala. Dengan satu tangga dan satu lutut, Chayar tidak berbalik sekalipun. Tidak ada yang lain selain tangga menuju ke atas di matanya. Langkah kakinya sangat stabil. Satu langkah, satu berlutut, bangun. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berulang-ulang. Ketika Chayar mencapai tangga ke-20-nya, semua orang yang berdiri di sisi lain gerbang sudah bisa melihat ekspresi sedihnya. Apakah jalan menuju langit ini benar-benar menekan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mulai melambat begitu cepat pada tingkat kultivasinya? Tetapi jika itu benar-benar menekan, dia seharusnya melawan berkat menggunakan energi spiritualnya.
Namun tidak ada sedikit pun energi spiritual yang mengalir keluar dari tubuhnya. Mereka telah berhenti berbicara, karena pembicaraan tidak akan pernah senyata kebenaran. Cair sudah bekerja melewati jalan itu ke langit, maju tanpa jeda. Cair, kamu bisa melakukannya. Wang Yuan mengepalkan tinjunya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyemangati Cair sekarang, dan mendukungnya dengan perasaan mereka. Ketika Cair berada di tangga ke-30, seluruh tubuhnya sangat sakit, terutama lututnya yang terasa seperti banyak sekali jarum yang menembusnya. Keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya. Setelah membungkuk selama 30 kali, setengah tubuhnya sudah basah oleh keringat. Jika dia tidak membawa Long Hao Shen di punggungnya, dia akan setidaknya melewati 200 anak tangga sebelum situasi ini akan muncul. Dia bahkan bisa bergerak lebih cepat dan lebih bebas. Dan sekarang, Cair memiliki Long Hao Shen di punggungnya dengan berat lebih dari 80 kg. Dan pada saat yang sama, beratnya tidak mencapai 100 kg. Beban ini benar-benar terlalu berat untuk tubuhnya. Tapi Cair tidak berhenti. Pada akhirnya, rasa sakit di tubuhnya tidak dapat mempengaruhi hatinya sedikitpun. Dia mengambil langkah tegas dalam proses maju dan bersujud. 35, 36, 37, 42, 43, 44. Lihat semuanya, apa itu? Chen Yinger tiba-tiba memanggil. Semua orang mengikuti jarinya yang runcing, untuk melihat bahwa pada titik tertentu tangga emas murni yang berkilau itu telah memperoleh dua warna merah samar. Ini adalah warna merah muda, yang tidak akan ditemukan orang tanpa memberikan perhatian yang besar. Masih ada lagi. Chen Yinger memanggil sekali lagi, dan sebagai Cair sekali lagi mengambil langkah lain, dua jejak merah tipis telah mengalir dari satu tangga yang lebih tinggi. Han Yu mengepalkan tinjunya, meskipun karakternya kuat, suaranya tiba-tiba bergetar, Cair terluka di lutut. Benar, jejak merah tipis itu adalah darah Cair. Setelah lebih dari 40 langkah, dibebani oleh 80 kg berat Long Hao Shen, rok panjangnya sudah robek, yang bagaimana darahnya bisa tertinggal di langkah. Semua orang tidak bisa membantu tetapi khawatir untuk Cair. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Cair akan membiarkan dirinya menanggung rasa sakit seperti itu, sekarang, sangat jelas untuk melihat bahwa jalan ini tidak normal. Meskipun jalan ini melucuti semua energi spiritualnya, itu tidak cukup untuk membengkokkan tekadnya. Karena rasa sakit yang harus dia tahan sejak dia masih muda, tekad Cair menjadi luar biasa. Selain itu, tujuannya sekarang tidak lain adalah untuk membangkitkan suaminya. Satu langkah demi satu, setiap langkah bersujud. Tetesan darah terus berjatuhan dua demi dua, dan pada saat dia mencapai tangga ke-57, sepasang tetesan darahnya berubah menjadi tiga, yang ketiga berasal dari dahi Cair. Cair sudah dalam pelukan Yang Wenzhao, dan tidak berani melihat lagi, tenggelam dalam air mata. Yang lain juga tanpa sadar menutup mata mereka. Tubuh dan pikiran mereka terguncang hebat. Cair benar-benar terlalu kuat. Cair tidak mengambil jeda, tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali. 50 tangga, 60 tangga, 70 tangga, 80 tangga. Tangga itu menyakitkan, dan dia harus terus berjalan dengan terhuyung-huyung. Tubuhnya sudah hampir runtuh, dan jejak darah yang tertinggal di tanah mulai membentuk genangan air di bagian bawah tangga. Tapi dia masih terus berjalan, mendaki tanpa istirahat. Kekuatan yang dalam dari skala yang tak tertandingi tampaknya mendukung tubuhnya yang secara bertahap melemah. Bam! Di tangga ke-112, Cair tiba-tiba jatuh, dengan keras menghancurkan tangga di tanah. Tapi tangan kanannya masih menggenggam bagian bawah tangga, agar dia tidak tergelincir. Darah menutupi seluruh ujung roknya, dan saat berjinjit meluncur di sepanjang jalan, wajah Cair yang awalnya sangat cantik telah menjadi penuh darah. Karena tubuhnya terlalu terbebani, tubuhnya bergetar hebat. Hanya mata dan penampilannya yang tetap tegas. Dengan napas terengah-engah, dia nyaris tidak berhasil mengubah posisi ke tangga lain, dan bersujud sekali lagi dengan bang. Tapi kali ini, dia tidak memanjat lebih jauh. Garis pandangnya menjadi gelap, dia langsung jatuh pingsan. Cair, di luar gerbang cahaya, kelompok lainnya terlihat jelas berteriak keras. Wang Yuan bahkan tidak ragu untuk membenturkan seluruh tubuhnya ke layar itu, hanya untuk ditembak kembali secara langsung. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Chen Yinger, bahkan Sima Xian,
Lin Xin, dan Han Yu, yang tertua dari grup, sudah tidak tahan untuk menonton. Jejak darah yang mengalir di setiap gerakan Cair terasa seperti pedang tajam yang menembus jantung mereka setiap saat. Tapi masih tidak ada yang bisa mereka lakukan, tidak dapat masuk melalui gerbang itu, mereka secara alami tidak dapat membantu Cair. Mereka hanya bisa menatap kosong saat melihat darahnya mengalir melalui tangga emas itu. Tidak ada peluang sama sekali di jalan menuju langit. Tangga emas masih belum berakhir. 1 jam berlalu. Tubuh Cair tiba-tiba bergetar ringan. Menggunakan lengannya untuk menopang dirinya, dia perlahan bangkit. Dia baru saja bangun. Tidak berbalik, dia hanya berhenti sebentar sebelum berjuang untuk hampir tidak bisa bangun. Sekali lagi melangkah, dia bersujud sekali lagi. Hanya dalam beberapa saat, darahnya telah menutupi tangga yang sama sekali baru. Cair, Chen Yinger dan Wang Yuanyuan sudah meneteskan air mata di seluruh wajah mereka, dan suara mereka sudah menjadi serak karena menangis. Masing-masing dan setiap pria memiliki mata memerah, mengepalkan tangan mereka sampai kuku mereka menembus kulit mereka. Mereka sangat berharap bisa menggantikan Cair untuk mendaki melalui jalan menuju langit ini. 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, 4 tangga. Cair yang terbangun masih sekuat itu. Di punggungnya, mayat Long Haoshen sudah terasa seberat gunung, betapa beratnya dia membebani hatinya. Tanpa istirahat, dia terus maju melalui jalan itu. Entah mati di jalan ini, atau menghidupkannya kembali. Kata-kata ini diulang tanpa jeda dalam pikiran Cair. Kali ini, dia berhasil melewati 28 anak tangga, sebelum sekali lagi ambruk dan jatuh pingsan. Tapi, meski begitu, dia memegang tangga berikutnya di depan matanya dengan kuat, sehingga dia tidak akan meluncur ke bawah. Memanjat dan jatuh pingsan, memanjat dan jatuh pingsan, dan seterusnya. Cair runtuh dari waktu ke waktu, dan memanjat banyak lagi dan lagi. Ketika dia berhasil mencapai tangga ke-200, dia sudah sepenuhnya berlumuran darah. Ini sudah ke-7 kalinya dia jatuh pingsan di jalan menuju langit. Chen Yinger sudah pingsan di tengah tangisan, sementara yang lain menyerang tanpa henti gerbang yang menghalangi jalan mereka. Hanya dengan cara itu mereka bisa melampiaskan rasa sakit dan siksaan di dalam diri mereka. Lutut Cair sudah tanpa kulit dan daging sedikit pun, tulang putihnya yang dalam sudah terlihat. Dia tidak menyadari bahwa tulang putihnya yang putih berkerut sepanjang waktu, dan karena kehilangan darah yang berlebihan, seluruh tubuhnya sangat pucat. Hidupnya berjalan dengan kecepatan yang mencengangkan, namun tidak ada ujung jalan menuju langit yang terlihat. Kali ini, Cair jatuh pingsan untuk waktu yang sangat lama. Seluruh 7 jam telah berlalu sebelum dia bangun. Cair, seluruh kelompok Bright Glimmer of Hope dengan panik melampiaskan ke area pemisah di depan mereka, semuanya sudah berteriak serak. Mereka benar-benar tidak tahan untuk menonton lagi, dan benar-benar ingin menyuruhnya berhenti. Tangga antara lantai 6 dan 7 menyiksa mereka jauh lebih banyak daripada semua cobaan sebelumnya. Tapi Cair tidak melihat ke belakang dari awal sampai akhir, sedikit mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat petak besar warna darah di depan matanya. Hampir tidak menggerakkan tubuhnya, dia menemukan bahwa dia sudah tidak dapat berdiri lagi. Jatuh pingsan 7 kali sudah menghabiskan semua kekuatan fisiknya, dan hidupnya sudah hampir berakhir. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya datang di depan, dan gerbang cahaya besar muncul di lantai 10 di depannya, berkedip perlahan. Saat gerbang cahaya terbuka perlahan, itu samar-samar mengungkapkan dunia emas yang tersembunyi di baliknya. Sebuah gerbang. Mata agak abu-abu Cair tiba-tiba menyala saat melihat gerbang ini. Harapan telah muncul di depannya. Sisa Bright Glimmer of Hope juga bisa melihat apa yang dilihatnya. Mereka tanpa sadar menjadi diam, melihat gerbang yang lebih besar itu sambil menggigit gigi mereka dengan erat dan menyakitkan. Kaki Cair sudah benar-benar mati rasa, tapi saat ini matanya bersinar tak tertandingi. Membawa Long Haoshen, dia melakukan yang terbaik untuk menarik dirinya dan Long Haoshen ke tangga berikutnya menggunakan tangannya, dahinya bersandar di tangga berikutnya dengan paksa. Jejak darah yang dalam tertinggal di tangga, jalur emas ke langit ini bahkan mulai mendapatkan semburat merah tipis karena darah yang ditinggalkannya. Tapi Cair tidak peduli tentang itu. Gerbang di depan matanya adalah harapannya. Saya harus membawa Haoshen melalui gerbang cahaya ini sehingga dia bisa bangkit. Cair tidak tahu mengapa,
tapi dia samar-samar datang untuk mendengar suara air mata yang sangat emosional bergema di telinganya, menangis dalam penderitaan yang luar biasa. Tapi ini tidak masalah baginya, bagaimana dia bisa hadir untuk merenungkan hal-hal lain selain terus maju. Kemampuan tersembunyi di tubuhnya dibangkitkan oleh harapan ini, dan dia berhasil memanjat tangga demi tangga dengan menggunakan kedua tangannya. Merangkak menaiki tangga demi tangga, dia akan menutupi setidaknya sepertiga permukaannya dengan darah di tubuhnya setiap saat, tetapi darah ini menjadi semakin terang warnanya setiap saat. Bukankah darahnya akan habis pada tingkat ini? 5, 4, 3, 2, 1. Akhirnya, ketika gerbang cahaya menjadi sangat dekat, ekspresi tegas dan tegas Cair akhirnya menunjukkan senyum tipis. Mengangkat tangan dan jari-jarinya, yang sudah digiling sampai tulangnya terlihat, dia dengan gemetar meraih gerbang cahaya itu. Tapi kali ini, pemandangan yang memuakkan muncul di hadapan semua Bright Glimmer of Hope. Gerbang cahaya itu tiba-tiba bergoyang ringan, menaikkan satu langkah lebih tinggi dan menyebabkan Cair menangkap kekosongan. Keputusasaan memenuhi mata semua orang yang hadir di luar gerbang pertama. Apakah gerbang di atas tangga itu benar-benar palsu? Mereka menjadi gila sampai-sampai menggedor gerbang di depan mereka dengan sekuat tenaga. Mereka semua mengutuk Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elux. Cair hanyalah seorang gadis, mengapa dia harus begitu kejam? Hanya Cair yang tidak putus asa, masih terlihat bertekad. Tangannya yang menangkap kekosongan jatuh ke tangga sebelumnya karena kekosongan, dan tubuhnya bergeser ke atas sekali lagi. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia tahu bahwa jika dia jatuh pingsan sekali lagi, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi, jadi tidak ada kesempatan lain untuk membangkitkan Long Hao Shen. Keyakinan dan tekad membara di dalam dirinya. Lengan Cair tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk naik dengan panik ke tangga berikutnya.